Bapak kok diam aja? Sebetulnya, waktu tadi kamu bilang, temen Neng kasihan deh. Bapak udah mau nanya, kasihan kenapa? Untung langsung kamu sambung. Bapaknya udah gak kerja. Jadinya bapak tahu kamu kasihan kenapa. Terus waktu kamu bilang bapaknya udah gak... Di atas. Saya lupa umur kamu berapa ya? 17 lebih, Pak. Belum 18. Belum. Jadi waktu kamu kerja di sini itu umur kamu 16. Iya, Pak. Seharusnya kamu masih sekolah. Kamu harusnya masih menikmati masa remaja kamu. Tapi kamu sudah kerja. Saya harus bantu keluarga saya, Pak. Jangan pernah menyesal. Jangan pernah sedih. Kamu hebat. Apa yang kamu lakukan bukan hanya butuh keberanian, tapi keikhlasan juga. Orang-orang seumur kamu sementara ini masih tergantung sama keluarga. Tapi justru kamu sudah membantu keluarga. Ya sudah sana. Biar sama saya aja, Teh. Hai. Waalaikumsalam, Kyo. Aduh. Sini, Kyo. Sini. Iya. Neng berangkat dulu ya. Mah, Pak. Pulangnya jangan terlalu sore. Iya. Kita nikah hampir 20 tahun. Hasilnya cuma anak satu. Iya. Dikasihnya cuma satu. Satu juga masih untung. Masih dikasih. Iya. Kan ada juga yang gak dikasih sama sekali. Iya. Kurang lebih 10 tahun lagi dibawa orang suaminya. Tinggal kita berdua, aki-aki sama nini-nini, ngarep-ngarep anak datang, sama menantu, sama cucu. Iya. Mudah-mudahan lah si Neng dapat suami yang benar ya. Iya. Jangan seperti bapaknya, yang gak pernah berani terus terang kalau ditanya kerjanya apa. Takut anaknya malu. Padahal setiap anak
berhak bangga pada orang tuanya. Siapa yang lapar tunjuk tangan. Kamu kok nggak lapar? Saya lapar. Kakek juga lapar. Eh, masak sekarang siapin. Yuk. Halo? Aku lihat di pet. Kamu lagi di Bandung. Iya, aku baru sampai. Bisa ketemu. Em, Nanti sore, aku kamu bisa jam berapa? nanti aku kabarin deh. Oke, aku tunggu. Ya. Ya, minim. Parah, Berapa? 15.000. Padahal mah kalau cuma 15.000 nggak usah pakai dompet ya. Susul yang punya dompet. Kamu kasih tahu dia. Kalau dipakai buat beli es campur juga ini mah cuma buat semangkok. Cuma buat saya. Kamu enggak? Kita operasi lagi. Biar es campurnya jadi 2 mangkok, sama batagornya 2 piring. Oke. Nih, kira. Pintar. Kalau kakek cuma nyuapin kalian berdua, kakek kapan makannya dong? Kan masih penuh. Wah, ini maksudnya. Halo, Kok kamu nggak datang? maaf. Aku lupa. Hari ini aku nggak bisa. Pergi sama Saeb ada keperluan. Kalau sama Saeb, pasti kamu nyopet lagi. Enggak, aku nggak nyopet lagi. Bohong. Bener, masa aku bohong? Aku kan udah janji sama kamu nggak bakal nyopet lagi. Aku nggak percaya. Kiri-kiri, Pak. Saeb, kenapa turun? Barusan saya belum selesai nyopet. Baru aja tangan saya gini, ada telepon. Kan tadi juga kamu tahu sendiri dari Dewi. Yang jadi masalah bukan itu. Apa? Waktu terima telepon, omongan kamu itu bikin orang lain tahu kalau kamu itu copet. Masa sih? Bukannya masa sih, tapi memang iya. Sekarang gini aja. Kalau mau operasi, matiin handphone. Oke. Hai. Hai. Kamu lama di Bandung?
Belum tahu. Tapi aku udah ngajuin berhenti kerja di Jakarta. Kenapa? Mau nyelesain tugas akhir, biar beres kuliahnya. Berarti kamu bakal tinggal di Bandung lagi? Iya. Itu kabar gembira buat aku. Amin. Bet. Kemarin penampilan kamu sudah cocok jadi tukang cireng. Sekarang ganteng lagi. Bisa aja. Jadi mau wira swasta jualan cireng? Kayaknya mah nggak jadi. Setelah saya pikir-pikir, wira swasta bukan bidang saya. Apalagi jualan cireng. Iya, udah mapan gini. Buat apa jualan cireng? Iya, Kamu ganti mobil lagi? nggak ganti. Emang ada 2. Wah, kamu memang hebat. Biasa aja. Ini, kenalin teman saya. Si Saeb kemana? Saeb siapa? Teman saya. Setelah kamu selesai magang, terus pindah ke Jakarta, aku ngerasa kehilangan. Kenapa nggak pernah telepon? Aku sebenarnya mau ngelupain kamu. Nggak bisa ya? Iya. Aku juga. Waktu kita sekantor dulu, perasaan aku biasa aja. Begitu pisah, malah keinget terus. Kangen. Mungkin, gak tau juga. Kenapa nggak bilang iya aja sih? Aku mau ulang pertanyaan aku dulu di sini. Aku mau jadi pacar kamu. Kamu mau jadi pacar aku? Soal papi aku yang udah kamu tahu gimana? Aku mau pacarin kamu, bukan papi kamu. Nggak takut? Kak. Bek, Kamu tadi dari mana? Tiba-tiba menghilang. yang tadi kamu tegur, itu bekas korban saya sama Junedi. Tadi saya sembunyi, soalnya dia pasti ingat saya. Itu teman saya. Mana saya tahu, Uangnya masih ada? habis, Pasti uangnya banyak. minim. Gak mungkin. Dia itu manajer. Kalau kamu nggak percaya, tanya aja sama Junedi. Aneh. Apanya yang aneh? Masa manajer dompetnya minim? Mana saya tahu. Kalau aku keluar dari pekerjaan aku sekarang, begitu tugas saya selesai, beres kuliah, aku belum tentu bisa balik lagi ke situ. Cari kerja kan susah, gak mudah. Iya sih. Tapi kan apapun keputusan kamu ada risikonya. Aman sudah punya kerjaan, atau tugas akhirnya sama kuliahnya mau cepet selesai. Iya ya. Perlu aku bantuin nggak bikin tugas akhirnya? Kamu lagi cari alasan supaya kita sering ketemu. Biar kita sama-sama, ya kan? Cah, ketahuan deh. Kita hari ini dapat 5 dompet. 6. 5 atau 6? 6. Kita hari ini dapat 6 dompet, tapi uangnya nggak banyak. Kita harusnya lebih pilih-pilih. Gak langsung main copet. Lebih baik 2-3 dompet tapi hasilnya lumayan. Daripada 5-6 dompet tapi hasilnya minim. Mau milih-milih gimana? Kan kamu tahu sendiri. Isi dompet orang nggak bisa dilihat dari penampilannya.
Kita nggak tahu isi dompet sebelum kita copet. Kalau yang isinya pasti tebal, mungkin nggak naik angkot, tapi pakai mobil pribadi. Maksud kamu kita nggak nyopet di angkot? Kita nyopetnya di mobil pribadi? Mana bisa? Bukan begitu, Ubed. Gimana? Besok kalau kita mau pergi, kamu jemput aku di rumah ya. Iya. Kalau kita mau pergi, kamu yang pamit sama papi aku ya. Iya. Dah. Dah. Hari ini sudah, kita lanjut besok. Oke. Gak diangkat. Kamu nelpon siapa? Dewi. Mungkin lagi ada yang beli. Coba telepon lagi. Masih nggak diangkat. Mungkin yang beli ciloknya banyak. Coba sekali lagi ya. Sih. Ya. Akang lapar. Akang mau makan. Masa lapar mau minum? Mau dibeliin soto Bandung sama Esi. Bikin telur ceplok aja. Tambah kecap. Sama cengek. Cengeknya yang merah. Biar lebih hah. Pakai kerupuk. Iya. Tapi kerupuknya harus beli dulu. Kalau harus beli dulu mah nggak usah. Lama. Halo. Halo, Ada apa nelpon saya? Kang. Bisa bicara empat mata. Yang bicara mah mulut, bukannya mata. Jadi, ngomongnya harus gimana? Kamu mau ngomongnya cuma sama saya aja berdua. Iya. Berarti ngomongnya gini. Kang, bisa bicara dua mulut. Masa gitu? Yang benar memang begitu. Kang, bisa bicara dua mulut? Ini kan sudah bicara. Maksudnya kita ketemu. Mau bicara soal apa? Saya mau curhat. Aduh. Saya malas dengernya. Kalau yang curhatnya laki-laki. Tolong, Kang. Saya minta waktunya. Di mana? Di tempat biasa kita kumpul aja. Kapan? Kalau bisa sekarang, Kang. Kalau sekarang mah atuh nggak bisa. Ini saya lagi di pasar. Kalau mau juga paling nanti. Saya ke sana dulu. Maksud saya gitu, Kang. Tadi kamu bilang sekarang. Maaf, Kang. Kalau saya ngomongnya salah terus. Maklum, lagi galau. Ya udah, kita ketemu 1 jam lagi. Iya, Kang. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis dari mana? Habis dengerin teman curhat. Curhat apa?
Ih, Bapak kepo. Kepo itu apa? Suka mau tahu aja. Kamu bilang Bapak kepo. Tapi Bapak nggak boleh tahu kepo itu artinya apa. Artinya yang tadi Neng bilang, suka mau tahu aja. Oh, kepo itu artinya suka mau tahu aja. Iya. Pak, Apa? teman Neng kasihan deh. Bapaknya udah nggak kerja. Bapak kok diam aja? Sebetulnya, waktu tadi kamu bilang, temen Neng kasihan deh. Bapak udah mau nanya, kasihan kenapa? Untung langsung kamu sambung. Bapaknya udah gak kerja. Jadinya Bapak tahu kamu kasihan kenapa. Terus waktu kamu bilang bapaknya udah gak kerja, Bapak juga mau nanya, kenapa udah gak kerja? Tapi Bapak tahan-tahan. Biar gak nanya. Takut kamu bilang kepo. Tadinya bapaknya temen Neng itu kerja jadi staf kantor. Terus disuruh berhenti sama bosnya.